Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris Nulian dari kelas S IPA 304. Ingin mewakilkan kelompok 9, kelompok biasa, untuk menjelaskan alur kerjanya website kita ini. Nah, website kita ini itu tentang pendaftaran beasiswa. Nah, di sini website kita itu mempunyai 3 user, yaitu ada admin, ada kampus, dan juga ada usernya tersendiri. Nah, untuk admin itu gunanya untuk menginput data-data beasiswa. Kampus juga hampir sama, tetapi kampus itu menginput data beasiswa yang berasal dari kampusnya. Misalkan dari Telkom University mempunyai akun untuk menginputkan beasiswa-beasiswa yang berasal dari Telkom University tersebut. Nah, kalau user itu gunanya untuk mendaftarkan beasiswanya. Oke, mungkin saya akan menjelaskan tentang adminnya terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada halaman utamanya, halaman utama dari website kita. Kita kalau misalkan ingin masuki halaman admin, kita langsung login. Nah, di sini kita admin@gmail.com. Nah, untuk passwordnya kita samakan saja jadi password kecil semua. Oke, kita login. Nah, di sini halaman utama admin, selebihnya biar sama kayak tadi. Cuman kita tuh di sini bisa menambahkan dan juga mengedit beasiswa yang sudah ada di sini. Misalkan kita ke scholarship. Nah, di sini ada dua nih, ada beasiswa pendidikan Indonesia dan juga ada beasiswa anak soleh. Nah, di sini tuh misalkan kita ingin menambahkan beasiswa baru nih. Oke, kita tambahkan saja. Kita tambahkan beasiswa khusus anak dalam. Kita country-nya kemana ya? Contohnya itu mungkin kita ke Palestina. Oke, kita stratanya S3, tipenya kita full. Deskripsinya kita tambahkan beasiswa untuk anak dalam only. Nah, kita pilih covernya, misalkan covernya kita hitam aja untuk contoh. Websitenya kita bisa tambahkan ke sini, misalkan google.com saja, tapi dahulu untuk contoh kita masukkan ini. Instagram untuk sosial media. Kita create langsung. Nah, di sini udah ada ya. Jadi udah ada 3 beasiswa. Kita juga bisa lihat registerannya, edit atau delete. Nah, mungkin kita bisa mau ngeliat nih gimana sih, apakah udah ada di home-nya. Kita bisa balik lagi ke home. Nah, di sini adalah beasiswa khusus anak dalam. Kita bisa lihat detailnya juga. Nah, Palestina, kontennya Palestina, sertanya S3, tipenya full, dan beasiswa ini untuk anak dalam only. Oke, misalkan kita mau mengubah salah satu dari beasiswa ini. Oke, bisa. Kita tinggal pencet edit. Misalkan ini ada beasiswanya kita mau ganti menjadi beasiswa. Oke, terus country-nya kita ke Afghanistan. Ininya tetap S1 menjadi S1. Kita ini partial. Nah, kita ini memasuki lagi nih covernya agar tidak terlihat kosong. Set. Nah, ini kita update. Nah, bisa dilihat nih, country-nya itu menjadi Afghanistan, S-nya menjadi S1, terus dia punya juga menjadi beasiswa, tidak pakai I. Kita cek nih di home apakah udah ke update atau belum. Nah, udah ya, di sini judulnya, coba kita lihat detailnya. Nah, di sini udah ada nih country-nya udah Afghanistan, sertanya S1. Jadi udah ke edit semua ya. Nah, misalkan kita mau nge-delete satu beasiswa. Oke, coba kita bisa delete si beasiswa dari Afghanistan. Ini kejauhan. Oke, kita delete. Kita delete, terus kita klik oke. Nah, kalau gitu udah ke delete. Nah, misalkan kita mau lihat nih home-nya apakah udah ke delete atau belum. Nah, udah nggak ada ya dari Afghanistan itu. Oke,
mungkin kita akan selanjutnya ke user admin, user kampus. Jadi user admin selebihnya seperti itu fungsinya. Ada create, ada update, ada delete. Jadi selebihnya root. Jadi kita langsung ke user kampus. Kita log out, lalu kita login lagi memakai email kampus. Hari ini ada kampus@gmail.com dan juga password. Nah, ini hampir sama kayak admin, cuman di sini scholarship ini belum ada ya di sini. Kenapa? Soalnya di kampus itu hanya bisa melihat beasiswa yang dimasukkan kampus itu sendiri. Tidak seperti admin. Jadi kalau admin itu bisa melihat dari kampus, bisa melihat dari si adminnya itu sendiri. Kalau misalkan ini cuman dari kampusnya aja. Coba kita buat. Yang tadi beasiswa anak soleh. Ini kita jadi Afghanistan, sertanya S1 tadi ya, partial beasiswa anak soleh Afghanistan. Kita choose file buat covernya. Itu websitenya kita google.com, ininya Instagramnya sosial medianya untuk instagram.com. Set, udah ketambah ya di sini. Jadi kita bisa lihat tuh ini beasiswa yang udah ditambahkan oleh kampus. Nah, di sini juga sudah ke-update. Nah, tuh beasiswa anak soleh. Nah, mungkin selebihnya hampir sama fungsinya seperti admin. Tapi yang saya tadi sudah jelaskan, jadi si admin sama kampus itu bedanya di dalam beasiswanya ini. Jadi kalau kampus hanya bisa melihat dan juga mengedit beasiswa yang udah dia input, kalau misalkan admin bisa ngelihat dua-duanya. Oke, kita lanjut ke user. Nah, user ini biasanya kita mendaftarkan. Misalkan ada mahasiswa yang ingin mendaftarkan beasiswa, kita langsung login melalui email user atau misalkan akun user. Nah, di sini kalau misalkan belum punya, kita bisa sign up dulu nih. Sign up full name-nya apa ya? Caca Toto. Nggak, jangan Caca Toto. Baba Yaga. Di sini babayaga@email.com, gmail.com. Terus babayaga, passwordnya babayaga123, babayaga123. Kita sign up. Oke, nah di sini udah ya. Oke dulu aja. Set. Nah, ini ada babayaga. Nah, di sini kita juga bisa nih, misalkan mau ganti namanya, aduh jelek atau gimana, kita bisa ganti di my profile. Nah, kita misalkan babayaga Caca Toto. Phone numbernya kita bisa isi juga 0812233. Sosial medianya kita bisa kasih contoh Instagram seperti tadi. Save. Nah, kalau udah ke save ini berarti udah keubah. Coba kita lihat di home. Nah, jadi babayaga Caca Toto. Nah, di sini misalkan kita mau mengapply beasiswa atau misalkan mau daftar beasiswa. Coba kita bisa langsung ke detail, misalkan cari ya. Kita mau cari nih beasiswa apa yang di Indonesia. Kita scroll sampai ke Indonesia. Nih, beasiswa apa nih? Oh, ada nih beasiswa pendidikan Indonesia. Atau kan misalkan mau jauh ke Palestina aja. Mana Palestina? Ini misalkan nyarinya Palestina, mau S3 Palestina di mana ya? Nah, di sini ada nih beasiswa khusus anak dalam. Coba kita lihat detail. Nah, di sini tuh kita langsung bisa nge-apply. Cuman untuk nge-apply itu kita kan dibutuhkan itu untuk menginput file CV, KK dan lain-lain. Nah, kita bisa langsung masuk ke home, ke menu file ini, atau bisa kita langsung apply. Kalau misalkan kita langsung apply tapi belum menginput filenya, jadi kita langsung diarahkan ke menu file ini untuk mengupload CV dan lain-lain. Oke, ini ada kita input CV. Terus input grades. Nah, letter 1 itu bebas surat apa aja, tapi di sini kita memakai contoh surat organisasi. Terus letternya 2-nya itu surat rekomendasi kampus.
kakaknya itu kakak. Nah ini untuk foto, ini untuk pas fotonya, jadi kita bisa lihat terus. Nah ini pas foto, kita lihat saja. Nah di sini sudah ada ya. Jadi kalau misalkan udah gini, kita juga bisa nge-update, atau kan misalkan kita mau ngeliat nih fotonya kayak gimana, atau kakaknya kayak gimana. Nah ini kalau foto bisa langsung bisa terlihat. Kalau misalkan CV, Grace dan lain-lain, itu tuh kan dokumen, jadi kita langsung ke download sendirinya. Jadi kalau misalkan kita klik letter 1, jadi ke download letter 1, ini letter 2 ke download letter 2. Oke, kita bisa lihat my scholarship. Kita bisa lihat ke home. Tadi mau yang Palestina ya. Palestina tuh anak dalam. Nah, kita bisa nih langsung apply. Set. Nah, kalau misalkan udah ada notifikasi seperti ini, jadi kalian tuh berhasil nge-apply, ngedaftar buat beasiswanya. Kan gampang, cuman satu klik tombol bisa langsung nge-apply gitu. Nggak usah masukin ini itu dulu gitu. Nah, kita langsung ke lihat di My Scholarship. Nah, di sini udah ada My Scholarship. Nah, My Scholarship ini terisi data-data dari beasiswa yang kita sudah daftarkan. Nah, ada title-nya, ada country-nya, ada seratannya, ada tipenya juga, terus juga ada statusnya. Di sini kan masih pending tuh. Nah, kita tuh harus menunggu admin atau kampus itu melihat, menseleksi dari file-file kita yang sudah kita input. Nah, misalkan kita mau dari POV-nya admin deh, kita lihat POV-nya admin. Si Babayaga ini tuh udah apply beasiswanya. Nah, coba kita lihat admin. Nah, kita bisa lihat di tadi khusus anak dalam ya, kita lihat registrannya. Nah, di sini ada kan Babayaga, Caca Toto gitu udah nge-apply. Nah, kita mau lihat nih detailnya, apakah si Babayaga, Caca Toto itu bagus atau enggak, atau berhak atau tidak. Kita bisa lihat nih, misalkan fotonya kita download lagi, kakaknya, letternya, dan juga CV-nya bisa dilihat juga kayak gitu, misalkan fotonya. Nah, gitu. Nah, di sini juga ada registran informasinya, ada email, ada nomor telepon, dan juga sosial medianya. Misalkan sosial medianya bisa ditambahin LinkedIn-nya. Nah, kita bisa accept atau decline. Kalau misalkan kita, wah bagus nih si Babayaga Caca Toto, kita accept aja nih. Nah, udah gampang. Nah, statusnya itu udah accepted. Nah, kita balik lagi ke POV si Babayaga. Kita login lagi ke Babayaga. Nah, si Babayaga ini nungguin nih beasiswanya keterima atau enggak. Coba kita lihat. Nah, nungguin nih, ada keterima nggak ya? Coba kita lihat My Scholarship. Nah, statusnya udah accepted nih, berarti si Babayaga ini sudah teraccept atau keterima si beasiswa khusus anak dalam. Mungkin bisa langsung ke Palestina dan lain-lain. Nah, misalkan udah nih, oh bagus banget nih website nih, gampang banget buat daftarnya. Kita bisa melakukan feedback. Nah, kita misalkan udah good, terus kita komen, bagus banget, gila. Nah, di sini juga ada komen-komen feedback dari user lain. Nah, kalau misalkan kita post, itu juga masuk ke sini nih. Bagus banget, gila, udah ada. Tapi kita itu keep anonymous, jadi kita nggak bakal tampilkan usernya gitu. Oke, mungkin itu saja yang saya bakal jelaskan. Saya jelaskan dari alur kerja website ini. Saya sudah menjelaskan semua fiturnya, jadi mohon maaf jika ada salah-salah kata atau misalkan kecepatan menjelaskannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.